Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Materi pada hari ini yaitu tentang hukum bacaan mat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik semua ya? Ya. Kita sekarang akan membahas tentang hukum bacaan mat. Ada 3, yaitu mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Ini untuk kelas 8. Ada 3 mat. Anak-anak, kita akan membahas hukum bacaan mat. Yang pertama adalah mat iwat. Sebelum kita memasuki ke pengertian mat iwat, huruf mat itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga adalah ya atau disingkat ayu. Itu huruf mat. Jadi huruf mat itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Mat secara bahasa artinya panjang dan iwat artinya pengganti. Jadi mat iwat adalah bacaan panjang sebagai pengganti. Adapun yang diganti adalah harokat atau tanda baca, tanwin fathah atau fathatain jika diikuti oleh huruf alif. Sedangkan menurut istilah, mat iwat adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain, dibaca wakof atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda wakof atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Nah, contoh mat iwat, tawabah. Di situ baknya ada alif di fathatain. Jadi kita membacanya adalah tawabah. Nah, tawabah itu. Yang kedua ahadan. Nah, karena ada alifnya di setelah dal dan di fathatain, jadi kita membacanya ahada. Nah, 1 alif atau 2 harokat. Ini contoh dari hukum bacaan mat iwat. Yang kedua mat layin. Tadi mat secara bahasa panjang dan layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah mat layin adalah apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih yaitu dengan 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, dan 3 alif atau 6 harokat. Ini adalah cara membaca mat layin. Sedangkan contoh dari mat layin diantaranya adalah fatudillu man tasya'u biyadikal khair. Nah, di sini khair ini ya disukun dan huruf depan ya itu ada fathah. Nah, yaknya disukun. Ini ciri-ciri hukum bacaan mat layin. Nah, tadi
Apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup, roknya di doma, yaknya disukun, huruf hoknya ini di fathah. Jadi yang depannya fathah, yaknya sukun, roknya di doma. Jadi ini adalah hukum bacaan mad lain. Yang ketiga, mad arid lisukun. Arid artinya baru atau tiba-tiba, dan lisukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya boleh dibaca 2 harokat atau disebut qasr, 4 harokat atau tawasud, dan 6 harokat atau disebut dul. Ini cara membaca hukum bacaan mad arid lisukun. Sedangkan contoh dari hukum bacaan mad arid lisukun diantaranya yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di sini biddin. Nah, ini ada huruf mad wawu, alif atau ya yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. Ini disebut ini yaknya. Nah, biddin ini disebut mad arid lisukun. Atau boleh juga la yubsirun. Nah, la yubsirun wawunya pun juga disukun dan di akhir kalimat. Ini adalah hukum bacaan mad arid lisukun.